Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Selamat merayakan ibadah raya pada hari Minggu, hari kemenangan, hari kebangkitan. Karena Kristus dibangkitkan pada hari Minggu. Bersama-sama kita akan belajar satu tema yang juga saya angkat. Kristus sudah bangkit, atau Kristus sudah dibangkitkan. Mari kita tunduk berdoa. Di hadapan Tuhan kita mohon hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, mengucap syukur hari ini, hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Kami mengucap syukur, kami sudah merayakan secara besar pada hari raya Paskah. Kami percaya perayaan itu bukan sekedar memperingati kebangkitannya, tetapi juga perayaan itu menikmati karena kami ada di dalamnya. Setiap orang percaya terhisap dalam kebangkitan Kristus pada waktu dan pada hari kebangkitan. Roh Kudus, pimpinlah kami dan urapi kami, supaya kami belajar mengenal lebih dalam tentang kebangkitan Kristus dan pengaruhnya dan impartasinya dalam kehidupan gereja dan kehidupan kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Demikian firman Tuhan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kata benar menurut saya ini penting. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Kata benar ini menunjuk kepada kebenaran. Dan kebenaran itu berbicara tentang fakta, tentang historis, tentang peristiwa itu benar. Peristiwa itu terjadi. Dalam sejarah Yesus Kristus yang pernah datang dan hidup di dunia ini. Karena itu, peristiwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dunia, sejarah kehidupan umat manusia, sejarah bumi ini dan surga. Karena kebangkitan Kristus tidak hanya berhenti di muka bumi ini, tetapi sampai kepada kerajaan surga. Sebab kalau Kristus tidak dibangkitkan, apa yang tertulis di dalam Alkitab semuanya menjadi omong kosong. Apa yang tertulis di dalam Alkitab tidak terbukti apa-apa. Maka nabi-nabi dan semua orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi sia-sia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Karena itu saya senang dengan apa yang dituliskan oleh Paulus dalam surat Korintus juga, dalam ayat yang ke-10. Sehingga kalau saya tarik, kebangkitan Kristus adalah anugerah, bagian kegenapan anugerah
yang besar itu dalam kehidupan umat manusia, orang-orang yang percaya kepadanya. Paulus berkata demikian, tetapi karena anugerah Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku lagi, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Di balik kalimat atau kata-kata yang disampaikan Paulus adalah kuasa kebangkitan. Anugerah itu dalam lingkup kebangkitan Kristus. Tulisan ini akan menjadi tidak ada maknanya kalau Kristus tidak bangkit. Karena Kristus bangkit, maka anugerah Allah itu real, anugerah Allah itu hebat, anugerah Allah itu dahsyat, anugerah Allah itu luar biasa, indah, agung, mulia dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, karena itu peristiwa kebangkitan ini, marilah kita hayati lebih dalam lagi. Mari kita masuk lebih dalam kepada pemahaman dan pengertian dan intimacy, relationship dengan Kristus yang sudah dibangkitkan dari orang mati. Bahkan dia katakan, firman Tuhan berkata, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus yang sulung, maka setiap orang yang percaya nantinya menjadi urutan-urutan berikutnya akan dibangkitkan dan bertemu dengan Kristus. Dibangkitkan itu dari kata egegertai atau kata dasar egeiro. Dan ini kata kerja yang punya makna menunjuk kepada satu fakta. Dibangkitkan adalah sebagai satu fakta, dan fakta itu kebenaran. Apapun yang dikatakan orang tidak ada kebangkitan Kristus, itu semuanya omong kosong malahan. Justru yang benar adalah Kristus dibangkitkan sebagai kebenaran, sebagai suatu fakta. Itu ada dalam sejarah, tercatat dalam sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Dengan makna dikatakan sebagai yang sulung, sebagai yang pertama yang akan disusul dengan kebangkitan atau dibangkitkannya orang-orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus. Menurut Rasul Petrus, ini hal yang juga menarik, saudara-saudara. Rasul Petrus memaknai atau merasakan, mengalami bahwa kebangkitan Yesus membawa kepada kelahiran hidup yang baru. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Artinya, kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak ada kelahiran kembali dalam kehidupan setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Saya ulangi lagi. Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wow. Jadi
bersama dengan Kristus karena Dia bangkit, kita menuju kepada satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kebangkitan Yesus melingkupi Petrus dalam seluruh kehidupannya. Saya percaya juga kebangkitan Yesus melingkupi kehidupan kita. Jadi kita ada di dalam lingkup kebangkitan Kristus. Suatu peristiwa yang luar biasa, yang dahsyat. Jadi kebangkitan Kristus menjadi satu bagian kehidupan kita. Menjadi satu dengan hidup kita. Kita harus menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam mental kita, dalam roh kita. Bahwa kita ada bersama-sama dengan Kristus yang sudah bangkit. Nah, Paulus juga mengatakan, karena Kristus bangkit, maut sudah dikalahkan. Sengat maut sudah dipatahkan. Berarti kehidupan kita terlepas dari kongkongan kuasa maut, sengat maut yang sangat menakutkan, kuasa kematian. Karena pada waktunya kita akan dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan. Karena Kristus dibangkitkan sebagai yang suluk, maka kita akan dibangkitkan seperti Kristus yang sudah dibangkitkan. Karena itu, menurut Petrus, saya pikir ini penting. Kita harus juga dilahirkan kembali oleh atau dalam kebangkitan Yesus Kristus. Artinya bahwa di mentalitas kita, di spiritualitas kita, di hati kita, di akal pikiran kita, di dalam hidup kita ini, ada satu kuasa yang menyertai kita, yaitu kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita terima apa yang dikatakan Rasul Petrus ini menjadi kebenaran dalam hidup kita, menjadi milik kita, bahwa masing-masing kita sudah dilahirkan kembali jadi manusia kebangkitan oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Yang berikutnya, mari kita melihat apa yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus. Kalau tadi Petrus mengatakan kita dilahirkan kembali, melahirkan kita kembali oleh atau dalam kebangkitan Kristus. Nah, Rasul Paulus mengajak kita lebih dalam lagi untuk masuk di dalam the power of the resurrection, kuasa dari kebangkitan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kalimat-kalimat ini sangat dalam. Saya hanya ingin mengajak kita menangkap satu pesan yang penting, yaitu yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Bukan mengenal Yesus sebagai Yesus anak manusia yang belum bangkit. Ya. Bukan hanya mengenal sebagai tokoh yang tidak mengalami kebangkitan. Tapi mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Wow, luar biasa ini. Mari kita mengurai kata ini. Apa sih mengenal itu? Kata mengenal dalam narasi Ibrani, walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi penulisnya inilah penulis orang Ibrani.
Sehingga frasa yang dipakai dalam konten tulisannya ini adalah frasa Ibrani, narasi Ibrani. Kata ginomai, mengenal, itu menunjuk kepada hubungan, gambarnya itu adalah hubungan suami istri. Itu kata mengenal. Jadi kata mengenal adalah hubungan, menunjuk kepada hubungan suami istri. Jadi intimasi yang begitu dalam, begitu melekat. Jadi kalau mengenal itu bukan hanya mengetahui dari cerita orang lain, dari membaca, dari mendengar, tapi mengenal ini adalah pengalaman. Pengalaman bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus. Dan kuasa kebangkitannya. Kata kuasa, kata yang dipakai, saudara-saudara, itu dunamos. Wah, luar biasa. Kata dunamos, terjemahan secara gamblang jelas adalah the power of miraculous power. Kuasa keajaiban, miraculous power. Kuasa keajaiban. Ya. Luar biasa ini. Sesuatu yang begitu hebat. Ya. Kuasa yang hebat. Kuasa yang dahsyat. Sehingga kata kebangkitan juga itu bisa dimaknakan, diartikan bangkit dari tidur, bangkit juga bahkan dari mati, bangkit dan menang dari disease, dari kuasa-kuasa sakit penyakit, bangkit dari kelemahan. Jadi bangkit menjadi manusia yang supranatural dalam lingkup kuasa dunamos, miraculous power. Luar biasa. Karena itu saya setuju tadi apa yang dikatakan Petrus, bahwa kita itu dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitannya. Kita hidup di dalam ruang bersama dengan kuasa kebangkitannya ada bersama dengan kita. Itu tidak di luar sana. Itu ada dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya. Jadi kebangkitannya adalah kemenangannya. Kebangkitannya adalah kuasanya mengatasi hal-hal yang ada di muka bumi ini. Termasuk kuasa kematian. Untuk tinggal dalam kemenangan Kristus. Dalam kuasanya mengatasi segalanya. Mengatasi sakit penyakit, mengatasi kelemahan-kelemahan, mengatasi kegagalan, mengatasi ketidakmampuan, mengatasi banyak hal dalam kehidupan ini sebagai manusia yang dilahirkan balik karena kebangkitan Kristus untuk mengalami dan menerima yang disebut oleh Paulus. Itu adalah anugerahnya. Terus marilah kita hidup dalam the power of the resurrection. Hidup Kristen kita harus ada di sana. Hidup iman kita harus ada di sana. Hidup iman kita bukan diintimidasi oleh keadaan yang membuat banyak orang tidak berdaya. Banyak orang seringkali putus asa. Seringkali dalam kesedihan, kepedihan, dalam keadaan lunglai. Sepertinya hidup ini tidak punya energi dan tidak punya daya. Padahal kita dilingkupi oleh kuasa kebangkitannya. Barangkali ini memang harus digarisbawahi supaya kita betul-betul bisa menangkap ini. Nah, karena itu Paulus menarik dalam tulisannya di Galatia pasal 2.
melengkapi apa yang ditulis dalam Korintus. Galatia pasal 2 ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita garis bawahi. Kristus yang hidup di dalam aku adalah Kristus yang sudah dibangkitkan itu hidup di dalam aku. Itu artinya bahwa kebangkitan Kristus juga ada di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya Kristus telah mati untuk Paulus, untuk kita sekalian. Tapi juga Kristus yang telah bangkit. Sehingga mari kita angkat ayat ini. Sehingga kita berani berkata, tetapi bukannya aku lagi yang hidup sekarang ini, melainkan Kristus yang sudah bangkit itu hidup di dalam aku. Hidup di dalam segala kemenangan. Ya. Apa itu artinya? Hidup di dalam the power of the resurrection. Apa itu maknanya? Hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Nah, kembali kepada Paulus. Ketika Paulus dan Petrus yang mengatakan dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitannya. Dan Paulus juga mengatakan hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang sudah bangkit itu hidup di dalam aku. Apa maknanya? Maknanya adalah mindset kita memang baru. Sehingga Paulus benar berkata, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Atau kalau saya katakan lebih lengkap, bukan berarti saya mengubah nokta-nokta catatan dalam Alkitab, tapi saya pahaminya begini. Siapa di dalam Kristus yang sudah dibangkitkan itu dari antara orang mati, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa itu yang baru? Menurut saya yang baru adalah mindset. Yang baru adalah mentalitas. Yang baru adalah spirit hidupnya. Yang baru adalah hati sebagai pusat kehidupannya. Akal budinya. Paulus berkata dalam Filipi pasal 4. Mindsetnya diisi dengan semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tapi juga ditulis dalam catatan yang lain dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Hidup dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitan Kristus ya. Hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, luar biasa kehidupan ini. Inilah kehidupan yang dilahirkan kembali dalam kuasa kebangkitan Kristus. Biarlah kebenaran ini menjadi perenungan kita untuk terus memberi energi baru dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam apa yang benar, apa yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, hendaklah itu ada di dalam pikiran kita, dalam mentalitas kita, dalam spiritualitas kita. Ini semuanya terjadi karena the power of the resurrection of Christ Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu termeterai dalam hidup kami, supaya kami boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus, sehingga hidup kami dilahirkan kembali oleh dan di dalam kuasa kebangkitan, dan hidup kami memperoleh daya, energi ilahi, energi kebangkitan, spirit, semangat, gairah hidup untuk mencari, untuk tinggal di dalam yang benar, mendapatkan yang mulia, adil, suci, semua yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, dan hidup yang patut dipuji merasuki kehidupan. Tapi hidup kami juga di dalam kasih, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih, Roh Kudus. Bawalah kami hidup ini dalam lingkup, dilingkupi oleh kuasa kebangkitan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.